Sebelum kita mulai sama-sama berdoa untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, diberikan rizki yang berlimpah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga semuanya diberikan kemudahan dalam hidup ini, terutama untuk selalu belajar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa awladihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil ala hadiniya as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, dan para sesepuh semuanya, tak mengurangi rasa hormat saya semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktu, memberikan sebagian rizkinya untuk bisa dinikmati pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua sedekah dan infaknya. Semua itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sepertinya ada yang baru ini di belakang saya. Iya. Lah ya, apa main sandaran gini ya? Nanti. Dari pertama mendarat di sini, saya baru kali ini duduk di sini. Walaupun sebelumnya sudah dites drive dulu sama yang lain. Buat kerja bakti, buat makan-makan sudah dicoba. Katanya empuk, saya nggak tahu. Baru malam ini saya nyoba. Alhamdulillah ternyata empuk. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi yang bersedekah. Amin. Amin. Ini nggak lobby-lobbyannya dari Pak Teguh ya. Datang karena sukarela dan sedekahnya Pak Teguh ya. Alhamdulillah. Nggak tahu ya Pak Teguh siapa yang nggak tahu. Nggak tahu siapa yang sedekahin, tiba-tiba ada aja. Hamba Allah tiba-tiba ada aja. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan rangkaian yang cukup panjang, sedikit melelahkan, ya sedikit lah. Dengan dinamika yang ada, terlaksana milad yang pertama. Dengan semua campur tangan, pemikiran, materi, tenaga, semua dari Bapak Ibu semua, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin bisa menjadi arti bahwa Allah meridhoi majelis kita. Karena dengan mengadakan acara itu kita memberi manfaat untuk banyak orang, untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Setidaknya yang hadir guyu-guyu aja itu pahala. Meneh
ustadznya kiainya lucu, yang suruh nyari kiai ceng gitu. Gitu aja sudah senang, alhamdulillah banyak yang merespon dengan baik. Ingat kata Kiai Cengkir, saya sebut dengan sempurna, bahwasannya pahala orang ngaji itu, ini mereview kembali, baik dia melakukan apa yang dipelajari ataupun tidak, nilai dan amalnya beda-beda. Datang ke sini aja sudah berpahala, ada ganjarannya ke sini. Mendengarkan saja ada ganjarannya. Terus melakukan apa yang diajarkan, tambah lagi ganjaran. Berarti 3. Nek panjenengan semua cuman datang saja, sing dirongokne mbuh itu nanti pulang lupa lagi, itu masih dapat pahala. Apalagi datang terus merongokne, tahu ilmu yang disampaikan, berarti 2. Walaupun nggak dilakoni gitu ya. Bawahnya bapak-bapak saya kalau nyampaikan yang namanya buang hajat air kecil berdiri itu nggak boleh, tapi masih dilakukan, ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih, maksudnya ya ilmunya masih dapat gitu. Tapi secara tidak langsung pahala datangnya itu ada sendiri, menuntut ilmu, mendengarkan itu menuntut ilmu dapat pahala, plus menjalankan apa yang diajarkan itu pahalanya double. Seperti ada 3, yaitu keistimewaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Kiai pada saat kemarin. Salah satunya itu. Atau jangan-jangan panjenengan udah lupa semua? Udah lupa? Udah berapa minggu? 3 minggu? 3 minggu ini udah lupa? Ya, alhamdulillah luar biasa. Pengalaman pertama dengan segala yang ada, maksudnya kurangnya banyak, lebihnya ya alhamdulillah ada. Yang penting kita berjalan sesuai dengan jalannya, tidak melanggar syariat. Kalau itu sudah baik, berarti insya Allah manfaat untuk orang banyak. Kira-kira gitu ya. Masih tetap semangat berarti ya ngajinya. Wah, sabar, baru aja kemarin. Ya. Ya alhamdulillah, berarti ibu-ibu bapak-bapak semangat dan ikhlas. Nah, ikhlasnya ini luar biasa. Termasuk mendengarkan saya ngomong di sini tuh ikhlasnya luar biasa. Saya sama panjenengan semua itu umurnya jauh banget lah ya. Maksudnya istilahnya perbedaan usianya jauh, tapi panjenengan semua dengan ikhlas mau datang ke sini, mau belajar, itu sebuah keikhlasan yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Karena keikhlasan dalam hati ini menjadikan hati kita hati yang lembut, yang positif, penuh dengan energi yang baik. Seperti ini. Saya sebelum mengisi sebuah kajian biasanya sebutkan usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri bahwasanya apa yang saya sampaikan, saya bertakwa kepada Allah. Mungkin saja apa yang saya omongkan saya tidak bisa menjalankan juga. Sebagai manusia biasa, kadang kita mengatakan apa tapi jalaninya berbeda. Pernah seperti itu, ya? Ya. Apalagi saya yang banyak menyampaikan sesuatu, kalau dijalankan semuanya kadang juga lupa atau kadang juga lalai. Sehati-hatinya kita pasti pernah berbuat salah, gitu kan? Jangankan kita sudah hati-hati, kita makan aja kadang hati-hati pun seperti apa, ilat pernah kecopot. Betul? Apa sering? Ulang sering berarti kasih ngomongin. Ya, sehati-hatinya kita berbicara, sehati-hatinya kita ngomong atau makan, itu pasti kita pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana Allah sebutkan, al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya wajar kita sering lupa, sering salah. Tapi setidaknya kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, ibadah yang terbaik, dan juga bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini kadang kita perlu belajar, oh ternyata orang itu bisa berbuat salah, kadang diri kita juga pernah salah.
Nah, itulah gunanya kita belajar supaya kita bisa mudah untuk memaafkan orang lain apapun kesalahannya terhadap diri kita. Mudah-mudahan tidak menjadi penyakit hati bagi diri kita. Mudah memaafkan orang lain itu lebih menenangkan diri kita masing-masing. Kalau kita acuannya kita merasa tidak bisa memaafkan orang lain, maka itu menjadi kegundahan diri sendiri. Maka kita perlu belajar, oh orang itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin menyampaikan apa tapi saya tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya manusia biasa. Gitu Tapi saya nggak pernah kok melakukan, saya ngomong buang air kecil nggak boleh berdiri tuh saya sambil lari, itu nggak, insya Allah nggak sampai seperti itu Cuman namanya manusia, terkadang kita pernah salah. Makanya saya pernah bertemu, bukan pernah, mungkin agak sering, kalau ada ketemu sama orang ngerti agama, bisa paham tentang agama tapi belum berani untuk menyampaikan. Pernah dengar itu ya? Banyak ya. Ada orang ngerti agama tapi tidak berani menyampaikan. Karena apa? Wah, saya takut, aku ngerti karena aku orang iso nglakoni. Kadang gitu ya. Kadang pernah menemukan orang harusnya bisa memberikan ilmu, tapi karena tidak berani, karena takut dirinya tidak bisa menjalankan, sehingga tidak menyampaikan atau tidak memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, maka dari itu di dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat At-Taubah bahwasanya lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan tapi kamu tidak bisa berbuat? Disebutkan lagi dalam surat At-Taubah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat murka, sangat benci kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak menjalankannya. Wah, itu berat juga ternyata. Ternyata saya berat juga tugas saya di sini. Saya menyampaikan harus saya lakukan semuanya, tanggung jawabnya lebih besar. Tapi kembali lagi bahwasanya saya manusia biasa. Semua manusia pasti pernah lupa, pasti pernah salah. Tapi pada kalimat yang lain dalam Al-Quran bahwasanya sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat, hadis Nabi. Kalau dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq, Iqra. Iqra itu sudah standby ya. Minta ganti yang baru, Pak. Saya kira ada job baru di situ. Tuh Pak RT kalau sudah ngomong berarti tunggu sebentar lagi. Amin Pak RT nih. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Alaq bahwasannya Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini sampaikan bahwasannya kita dituntut untuk belajar dan juga mengajar. Nah, kalau kata Kiai Sadulu pendiri pondok itu mengatakan bahwasannya kalaupun tidak ada santri yang saya ajar, kalaupun ada cuma satu, maka satu santri itu yang saya ajari. Kalaupun dari satu santri itu tidak ada, maka saya akan mengajar dengan pena. Itu bahwasanya perintah untuk belajar dan mengajar itu menjadi keharusan bagi kita. Kalau kita mampu belajar, kalau kita mengajar, kita mengajar. Mengajar itu tidak harus orang banyak. Bagi bapak-bapak kepada keluarganya, bagi ibu-ibu kepada anak-anaknya. Jangan dibalik ya, ibu-ibu ngajar bapaknya gitu nanti. Tidak. Ya kalaupun ada hal yang baik perlu disampaikan dengan cara yang baik. Nah, itulah yang disampaikan dalam surat Al-Alaq ini. Kita bahas sebagaimana Al-Alaq ini adalah surat pertama dalam Al-Quran. Nah, kita belajar mengenai tafsir surat pertama dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ceritanya bahwasanya pertama Nabi itu menerima wahyu pada usia keberapa?
Wahyu pertama 40 tahun. Nabi Muhammad itu orangnya sosialis. Kalau ada kegiatan pasti suka datang. Kalau ada kegiatan apapun itu pasti beliau hadir. Tapi ketika beberapa hari menjelang mendapatkan wahyu yang pertama ini, beliau itu seakan-akan ada yang mendorong untuk menyendiri. Kalau istilah bahasa sekarang itu introvert gitu. Menyendiri itu kemana? Ke Gua Hira. Ke Gua Hira menyendiri. Kalau habis bekalnya beliau pulang bawa bekal dari istrinya tercinta Khadijah, kemudian kembali lagi ke Gua Hira. Sampai pada suatu saat ada yang mengisahkan, para ulama menyebutkan pada 17 Ramadan malaikat Jibril itu turun. Malaikat Jibril turun kepada Nabi. Disebutkan Iqra. Kata Nabi pertama kali ketemu malaikat Jibril menggigil melihatnya. Karena memang bentuknya belum pernah tahu, akhirnya Nabi menggigil, takut. Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqori. Nabi bilang, saya itu nggak bisa baca. Kata malaikat Jibril, Iqra yang kedua, suruh bacalah. Iqra itu bacalah dari Qur'an. Terus kata Nabi, ma'aqra, apa yang harus saya baca? Setiap pertanyaan itu malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad seakan-akan susah untuk bernafas. Karena dikekep sama malaikat Jibril, jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, disinilah sebutkan bahwasanya bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Iqra di sini disampaikan bahwasanya tidak hanya kita maknai dengan membaca tulisan, tidak. Tapi Iqra di sini itu adalah maknanya bacalah. Membaca, mengenali, menelaah, dan mencari tahu bahwasanya ada hal yang belum diketahui. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan atas nama Tuhanmu. Maka kita kan sebagai seorang muslim disuruh setiap apapun itu dengan atas nama Allah. Makan bismillah, nyembelih hewan bismillah. Itu setelah datang perintah Iqra, maka lakukan semua kegiatan dengan atas nama Allah. Nah, membaca di sini tidak hanya membaca tulisan, membaca lingkungan, membaca peluang, membaca sikap orang lain. Itu tugas manusia untuk selalu belajar. Membaca situasi. Contoh, bapak-bapak, cek sound dulu situasi, kira-kira kerja baktinya jadi apa enggak. Kalau jadi tak kentong aja, habis itu ngilang gitu. Wah, ketawa Pak Teguh. Pak Teguh ketawa. Oh, pelakunya. Orangnya. Iya. Perintah pertama itu, wahyu pertama dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita suruh membaca. Membaca apa? Itu membaca apapun itu, termasuk kita bekerja mengatasnamakan Allah, semua akan berbuah pahala karena atas nama Allah. Nah, disebutkan bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, disinilah Allah menyampaikan bahwasanya Tuhan itu menciptakan sesuatu melalui wahyu yang pertama. Nah, selanjutnya bahwasanya kalimat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Nah, disebutkan bahwasanya yang telah diciptakan manusia dari 'alaq. Manusia diciptakan itu dari, kalau ulama menyampaikan dalam tafsirnya bahwasanya 'alaq itu segumpal darah. Tapi ada yang menyampaikan bahwasanya 'alaq itu sesuatu yang menempel pada rahim wanita. Nah, manusia diciptakan dari 'alaq, bahwasanya sifatnya manusia itu tidak bisa sendiri. Manusia sifatnya makhluk sosial karena bergantung. Yang pertama bergantung kepada Allah, yang selanjutnya bisa makhluk sosial, kita bergantung dengan orang lain, dengan tetangga, dengan saudara. Itu sifat dari manusia.
Nah, diciptakan bahwasanya manusia ini orangnya, manusia sifatnya pelupa, tapi mempunyai sifat yang bahagia, maka diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau manusia diciptakan dari segumpal darah atau diciptakan Allah dan menempel pada rahim wanita, kira-kira bagaimana dengan manusia yang diciptakan dari luar itu? Contohnya kasusnya seperti kalau kita lihat pada zaman modern ini ada namanya bayi tabung. Itu boleh atau tidak? Bapak Ibu pernah dengar? Atau ada saudara yang melakukan itu? Ada. Boleh atau tidak? Boleh apa enggak? Menurut para ulama sebagian, karena prosesnya itu kan diambil sel sperma dari laki-laki dan perempuan, disatukannya di luar. Tapi setelah itu kan dimasukkan ke rahim ibunya. Prosesnya betul ya? Itu tidak menyalahi kodrat dari hukum fikih. Tapi memang itu sebagian ulama ada yang memperbolehkan, tapi ada juga yang kurang. Tapi diperbolehkan untuk menjaga namanya kehidupan atau menjaga keturunan. Yang tidak boleh asalnya itu harus sesuai. Kalau asal telurnya dari ibunya atau dari istrinya dan sel sperma juga dari suaminya, nggak boleh saling tukar atau nyari punya orang yang bibit unggul bawahnya gitu, itu nggak boleh. Itu haram. Yang sah, suami sah, istri sah itu boleh dilakukan. Tapi kalau nyari yang cari yang opa-opa Korea lah, ya itu bule, nyari yang bule. Nanti pas lahir kok beda, gitu kan, bingung. Nggak boleh, itu yang nggak boleh. Kalau suami istri secara sah itu boleh. Makanya seperti itu. Nah, selanjutnya kalimat selanjutnya adalah Iqra wa rabbukal akram. Kalimat yang ketiga ini diulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan dengan Tuhanmu yang sangat mulia. Akram. Akram itu dari kalimat karim, Tuhan yang mulia. Jadi Iqra yang kedua ini adalah ketika kita membaca, kita bekerja, kita melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan Allah, maka yang kedua ini akram, Allah dengan segala kemuliaannya maka akan memberikan manfaat kepada manusianya itu. Nah, makanya diulangi yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Iqra di sini ada yang mengatakan belajar dan juga mengajar. Ada juga dalam bacaan yang itu bacaan ilmu agama ataupun bukan ilmu agama. Maka membaca itu tidak harus seluruhnya ilmu agama semua, enggak. Ilmu dunia juga harus kita perlu pelajari, kita baca. Maka setiap kita membaca ada ilmu baru, ada insight baru, pengetahuan baru yang akan kita dapat walaupun dalam buku yang sama. Pernah baca tapi nggak paham? Dibaca berkali-kali baru ngerti, itu sebenarnya belum ngerti sepenuhnya, masih ada ilmu yang belum kita ketahui. Sama seperti Al-Quran, kita membaca Al-Quran surat yang sama setiap hari, itu pasti ada pengetahuan baru yang kita dapatkan. Makanya Al-Quran itu dibacakan setiap satu kali khatam, itu beda rasanya ketika khatam yang kedua. Maka pasti ada pengalaman, ada ilmu baru yang kita dapatkan dari membaca buku yang sama atau kitab yang sama. Makanya kalimat yang pertama itu yang disampaikan dalam Al-Quran itu Iqra, bacalah. Tapi kita sebagai orang Muslim di Indonesia malah kurang membudayakan membaca. Kebanyakan malah orang-orang bule yang suka baca. Kita baca kadang-kadang atau baca kalau sempat. Bahwasanya kalau kita baca buku satu hari satu lembar aja, 30 hari kan 30 lembar sebenarnya. Tapi menjalankannya itu kadang ya nggak mudah gitu ya. Nah, itu bahwasanya perintah Iqra itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran itu untuk banyak membaca.
makna tafsir Iqra dari kalimat lain itu selain membaca juga ada untuk latihan. Iqra untuk usaha, berusaha lebih lagi. Iqra itu bisa dimaknai dengan konsisten, belajar dengan penuh semangat, dengan usaha yang maksimal supaya apa? Supaya kita dapat ilmu atau pengetahuan yang baru. Saya kasih contoh, dunia ini, bumi ini bentuknya dari dulu dia sama aja. Bulat, ada gunung, ada sungai, ada tanah, udara. Tapi kenapa setiap generasi ilmunya selalu berkembang? Dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Dulu nggak ada jarum suntik untuk memasukkan cairan ke tubuh manusia, tapi ada Ibnu Sina yang menemukan bahwasanya jarum suntik untuk memasukkan obat ke tubuh manusia ditemukan. Nah, itulah perintah agama Islam. Iqra yang pertama menemukan pengetahuan baru. Pada masanya ke depan ilmu itu tetap akan berkembang. Karena apa? Perintah Iqra tadi. Pesawat itu ditemukan, itu diciptakan dulu, apa penemunya mikir keselamatannya dulu? Bikin dulu. Mau nanti jatuh dulu, kan bikin dulu. Walaupun dalam perjalanannya ketika pesawat itu jatuh, ketemulah ilmuwan baru. Almarhum B.J. Habibie menemukan yang disebutkan Mr. Crack. Sayap pesawat itu sebelum beliau ada itu gampang patah. Kena angin, kena tekanan udara yang sangat kuat itu gampang patah. Ketika almarhum B.J. Habibie menemukan rumusnya bagaimana pesawat sayapnya itu kuat, maka ilmunya dipakai oleh orang Jerman dan semua sampai sekarang pesawat itu jarang namanya sayapnya patah. Kalau jatuh sekalian gitu. Mungkin pada mesin atau yang lainnya. Tapi itulah namanya ilmu, mau sampai kapanpun tetap ada perkembangan. Akal manusia akan terus belajar menemukan hal-hal yang baru. Nah, disitulah perintahnya bahwasanya kita terus untuk belajar Iqra itu tadi. Nah, dalam kalimat yang terakhir, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam, yang diajarkan melalui tulisan. Kenapa diajarkan melalui tulisan? Karena pada zaman dulu, zaman Nabi, ketika wahyu ini belum disampaikan, orang Arab itu kalau menemukan tulisan itu sebuah aib. Aib apa? Karena orang dulu hafalannya kuat, maka nggak ada tulisan. Kebanyakan itu adalah hafalan. Jadi kita dituntut untuk menghafal. Memang orang dulu kuat hafalannya. Maka ada perintah supaya mengajarkan juga dengan tulisan. Karena ketika ditulis itu bisa lebih lekat ke dalam pikiran kita, dan kalau dibaca untuk orang lain maka lebih manfaat. Nah itu. Dan 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui. Maka pada intinya kalau ditarik kesimpulan bahwasanya ketika kita dituntut untuk belajar, untuk mengajar, Iqra itu bukan kitab Iqra-nya anak belajar ngaji ya. Itu Iqra memang judulnya, mereknya. Tapi kalau Iqra dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ini, wahyu pertama ini, bahwasanya kita dituntut untuk belajar, menuntut ilmu, bekerja, itu termasuk perintah dari Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan perintah, dengan menyebut nama Allah. Semua kegiatan itu diniatkan karena Allah Ta'ala. Maka hasilnya di kita itu adalah bijaksana. Bijaksana dalam apa? Dalam apapun itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam sosial kita, dalam keluarga kita, dan bijaksana dalam hal apapun itu. Maka dari itu harapannya semua yang hadir di sini bisa lebih wise atau bijaksana. Contoh hal kecil itu kalau kita bermain sosial media. Sekarang itu gampang dipancing. Apalagi generasi muda, Gen Z, milenial, itu saya lihat ada orang buat seperti kuesioner atau sebuah testimoni. Diambillah gambar yang asal-asal aja, gambar kendaraan apa-apa, buat sumbernya dari mana, terus dikasih caption atau dikasih tulisan. Kenapa harus
seperti ini. Wah, itu yang komen itu ribuan. Padahal yang komen itu nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti keadaannya, tapi asal komen saja. Nah, seperti itu. Contoh lagi, ada seorang itu mengetes lagi dalam postingannya, saya lihat dia itu seorang arsitektur. Arsitektur itu buat video bahwasanya rumah yang dingin itu minimal dekat dengan pohon yang besar dan juga sirkulasi udaranya bagus dalam pembentukan rumah. Ini menurut arsitek gitu ya. Itu pun komenannya orang-orang yang tidak menelaah dulu asal komen atau asbun itu menyatakan bahwasanya oh berarti intinya apa bang? Intinya rumah itu harus dekat pohon yang besar. Dan itu kan bikin ketawa bahwasanya orang arsitek itu menyebutkan kalau sirkulasi udara dalam rumah itu bagus perputarannya, maka suasananya akan dingin. Nah, bagi kita juga sama. Kalau ada orang-orang tua kalau melihat HP, TikTok, ada kucing bisa baca Qurannya itu ketawa nggak? Percaya nggak deh? Percaya? Ada kucing bisa baca Quran, percaya? Ya, itu kita harus belajar lagi. Oh, ternyata sekarang teknologi itu bisa mengada-ngada. Kucing bisa diedit, bisa baca Quran. Kucing diedit bisa sholawatan. Itu namanya pakai AI itu. Makanya perkembangan ilmu itu terus akan berkembang dan kita juga menyesuaikan. Kita belajar. Jangan serta-merta kita mudah untuk mengatakan sesuatu tapi kita tidak lihat dulu. Oh, saya menggunakan sosial media udah ya lama lah karena kita masih generasi muda, mulai pakai Facebook, Instagram, yang lainnya itu mungkin udah sering ya. Tapi bisa diambil mungkin berapa kali saya komen di postingan orang aja cuma berapa aja. Dan itu bukan komenan yang negatif atau yang kurang baik atau sarkas. Jadi usahakan kita sudah belajar bahwasanya oh kalau kita mau komen sama postingan orang ya kita lihat. Karena yang paling marah itu ya. Karena komenan yang negatif itu bisa menggiring opini kita. Siapa yang buka postingan terus nggak ngerti terus cari tahu di komenannya? Ada? Biasanya Bapak Ibu kalau cari tahu itu di komen aja. Ini maksudnya apa? Komenannya beribu tapi isinya nggak tahu apa itu. Lah kita posting berdiri aja. Kalau itu yang posting itu artis, banyak followernya tahu, pasti komennya bermacam-macam. Kenapa berdiri, kenapa seperti itu, kenapa gini, harusnya itu. Padahal yang komen itu orangnya masih rebahan, orangnya nggak ngapa-ngapain, cuman asal komen. Nah itulah rendahnya pemikiran kita. Maka dalam wahyu pertama itu disuruh ikra itu, suruh belajar itu, suruh mengetahui bahwasanya bijak dalam berkata, bijak dalam menggunakan sosial media itu. Karena mungkin kalau ibu-ibu mungkin nggak terlalu sering, mungkin anak-anak kita yang sekarang mainannya seperti itu, TikToknya, apalagi TikTok ya kan, itu luar biasa. Makanya kalau kita tidak bisa menahan diri, kita asal ketik aja, asal komen aja. Nah hal yang seperti itu sebenarnya bisa diketahui. Sikap kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia menggunakan sosial medianya. Nah, makanya perintah Iqra ini penting sekali supaya kita lebih bijaksana untuk bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam sosial media, dunia maya, dunia nyata juga kita belajar sama-sama. Usikum wa iyyakum binafsi. Saya juga belajar, kita semua belajar. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pengetahuan baru bahwasanya kita terus belajar itu pasti ada pengetahuan yang baru yang kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu punya buku pernah dibaca, coba baca ulang lagi, pasti ada ilmu yang baru yang ditemukan dalam buku tersebut. Nah itulah membaca berulang-ulang itu ada perintahnya supaya kita lebih paham, supaya kita lebih mengerti lagi perintah dari belajar untuk agama. Nah maka dari itu supaya kita mengerti bagaimana perintah dari wahyu pertama ini disebutkan diturunkan kepada Nabi. Yang pertama di Gua Hira disebutkan bahwasanya ada pertanyaan kenapa
surat Al-Alaq diturunkan pertama tapi ditaruh tidak pada Al-Quran yang pertama? Ada pertanyaan gitu nggak? Power off. Off dulu. Bluetooth mode. Iya. Kenapa wahyu pertama Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kok ditaruh di juz 30? Tidak harus di Quran yang pertama, di Al-Fatihah, sebelum Al-Fatihah gitu. Ada yang bertanya seperti itu? Pernah tahu bahwasanya Al-Quran itu sudah diturunkan atau sudah ada di Lauhil Mahfuz, istilahnya sudah berbentuk seperti yang sudah ada seperti sekarang ini, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ini, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kondisi di buminya itu. Maka ketika pertama, tempat yang pertama itu harus ini sesuai dengan kenyataan keadaan pada saat itu. Sampai selesai maka Al-Quran itu dibukukan sesuai dengan yang sekarang. Itu insya Allah sesuai dengan sama dengan Al-Quran yang sudah diciptakan Allah di Lauhil Mahfuz itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya saya yang menurunkan az-zikra. Az-zikra itu sebutan lain dari Al-Quran. Az-zikra, Al-Furqan, Al-Quran itu sebutan sama. Maka kamilah yang menjaganya. Maka Allah lah yang menjaga Al-Quran itu sampai dengan sekarang. Maka kenapa, jadi ini ada guyonan, kenapa para nabi, para rasul itu diturunkan kebanyakan di Jazirah Arab atau di bangsa Arab sana? Kok nggak ada nabi diturunkan di Indonesia? Kenapa? Ya, panas. Bukan. Kalau ini guyonan, ini tidak harus ditanggapi secara serius, tapi memang katanya kenapa orang-orang Arab itu, ini nggak mengeneralisir, tapi sebagian itu akhlaknya memang agak kurang baik. Itu kalau bapak-bapak mungkin udah tahu kesel itu kalau main bola gitu sama Bahrain gitu kan, itu kesel sekali itu. Tapi memang kalau orang Arab itu kebanyakan sifatnya itu ya ada kurang baik. Makanya kenapa Nabi itu diturunkan di bangsa Arab itu untuk memperbaiki akhlaknya itu supaya benar-benar baik. Tapi itu kata guyonan para ulama seperti itu. Perihal itu benar apa tidaknya, tapi kan memang di Arab itu sebagai percontohan Nabi karena memang tanah yang suci yang diciptakan oleh Allah, maka para nabi itu banyak diturunkan di negeri Arab. Arab itu banyak, dari Palestina, dari Mekah, Madinah gitu. Semuanya itu untuk para nabi yang tinggal di sana. Walaupun semua ditutup oleh nabi terakhir, Nabi Muhammad, yang sampai sekarang ilmunya tersampaikan oleh kita yang ada di seluruh dunia, termasuk di tempat ini. Baik Bapak Ibu, mungkin dari sini ada kira-kira pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin perlu ditanyakan. Jika ada dan bisa dijawab, ya insya Allah dijawab ya. Tidak ada, Bapak Ibu minum dulu. Selonjor dulu Pak Hasan ya. Iya. Pegal. Iya, monggo Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Ini yang sudah berkembang tadi kan dikatakan bahwasannya untuk bayi tabung tadi kan diperbolehkan, diperbolehkan, ya tak? Iya. Ya, tapi seiring dengan perkembangan zaman ini sekarang itu kan katanya rahim ada yang lemah gitu. Maka dari itu pinjam rahim sama orang lain ini diperbolehkan apa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kalau perkembangan itu selalu berkembang dengan zamannya yang berbeda-beda. Nah, pada kasus seperti ini sudah ada Pak kejadiannya? Sudah ada. Sudah ada. Iya.
memang itu perlu namanya kesepakatan atau namanya fatwa dari ulama-ulama yang memang bisa menentukan seperti itu, boleh atau tidaknya. Tapi dalam konteks yang saya pelajari, yang saya pahami, itu hanya untuk pasangan suami istri yang sah. Jadi kalau suaminya mempertemukan sel sperma dengan telurnya istrinya dan dikembalikan nanti setelah digabungkan terus masuk ke dalam rahim istrinya, itu diperbolehkan. Tapi dalam konteks di luar itu, kalau dia meminjam rahim orang lain, itu masih menjadi perdebatan. Karena yang terjadi itu kebanyakan yang melakukannya itu bukan orang muslim. Betul ya? Karena kita ketahui, karena yang saya ketahui ya, yang terkenal itu setahu saya seperti Cristiano Ronaldo, itu anaknya banyak tapi dari rahim ibu yang berbeda-beda. Dan konteksnya beliau bukan orang muslim, jadi tidak ada hukum Islam yang mempengaruhinya. Tapi bagi kita, selama itu aturan Allah itu, kalau hal itu mengacu pada hal yang tersebutnya itu tahu saya belum ada ulama yang memutuskan itu. Secara umum itu masih belum diperbolehkan. Karena kembalinya nanti nasabnya ke siapa? Nah, karena nasabnya kalau sudah berbeda itu urusannya panjang. Jangankan menitipkan rahim, mohon maaf, ada orang yang hamil duluan sebelum nikah, kalau anaknya perempuan, bapaknya saja tidak boleh menjadi wali. Betul ya? Apalagi itu dengan sengaja dititipkan ke rahim orang lain. Nah, itu peralihan nasabnya nanti ribet dan bingung. Maka sejauh ini itu belum diperbolehkan. Dan itu prakteknya masih dilakukan oleh orang non-muslim, setahu saya. Kalau orang muslim dulu, dan itu ketentuan hukumnya, para ulama belum memutuskan itu tidak untuk boleh. Sejauh ini masih belum boleh karena mengacu pada nasab itu tadi. Karena tidak ditentukan nasabnya punya siapa. Kalau itu kan nitip rahim, yang diperbolehkan itu disusuin sama orang lain, itu boleh. Ya, nah persusuan yang tidak boleh nanti jalur urutnya tidak boleh nikah dengan yang satu persusuan. Nah itu. Nah itu, kalau nanti yang nitip rahim itu nanti bingung, nasabnya kemana? Ibunya beda, bapaknya satu, ibunya dua. Lah gimana? Bapaknya satu, ibunya dua, kan bingung nanti. Ibu yang secara biologis atau ibu secara titip rahim, bingung. Maka itu belum ada hukum yang setahu saya belum ada hukum yang ditetapkan. Tapi itu belum boleh karena penentuan nasabnya nanti bingung. Karena nggak boleh. Boleh itu Pak. Oke, sama-sama. Nah, itu pertanyaan yang lain kalau itu. Itu pertanyaan Pak Didi. Oh, pertanyaan Pak Didi. Nah, itu bahasanya kalau tentang itu besok Pak, ada itu lebih detail lagi tentang bagaimana dalam kaidah fikih kita bahas dalam kitab Bulughul Maram tentang haid perempuan dan juga nanti masa-masanya itu ada sendiri. Termasuk kenapa seorang yang bercerai itu disuruh 3 bulan atau 3 kali suci dulu baru boleh nikah. Tapi kalau ditinggal mati oleh suaminya maka harus 4 bulan dulu baru boleh nikah lagi. Nah itu nanti bahasanya ada lagi. Makanya lebih detail lagi pada kajian kitab Bulughul Maram di 2 pekan selanjutnya. Karena memang hal yang seperti itu secara fikih kita mengacu pada kaidah fikih. Hukum-hukumnya seperti apa, kenapa harus nunggu 3 bulan dulu baru boleh nikah lagi, kan kesuwen gitu kan. Ya mana tahu Pak, baru cerai terus pengen dilamar orang, kasusnya kan sekarang gitu, tiba-tiba nikah gitu ya kan. Apalagi artis yang udah cerai besok nikah lagi gitu. Kalau belum 3 bulan, belum 3 kali suci atau salah satu itu 3 kali haid, itu belum boleh nikah lagi. Nah itu kenapa aturan seperti itu Islam sudah mengajari. Besok kita bahas selanjutnya biar menjadi penasaran dulu. Kalau dijelaskan sekarang nanti pelajarannya beda. Kita bahasan sekarang Iqra, suruh membaca, suruh belajar. Gitu Bapak Ibu.
Cukup ya? Cukup. Sepertinya malam sudah mulai malam banget, angin sudah mulai dingin, apalagi kipasnya. Oh ternyata kipasnya hidup, pantesan. Tadi susah. Hah? Tadi Oh tadi semua, tak kira kok makin dingin ini. baru jam 9. 9 Pak RT, 9.30. Enggak, jamnya salah. Oh jamnya salah, beneran Pak RT? Malam. Iya. Saya